Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafitri Indarwan, NIM 61014181161 dari Rombel PJKRD 2018 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang attitude to sport, yaitu mengenai sikap. Mengembangkan sikap mental yang positif dapat membantu Anda lebih unggul. Emosi baik bahagia maupun sedih tidak dapat dihindari dari diperlukan, tapi itu juga dapat memengaruhi fungsi kognitif seberapa baik Anda berpikir, tingkat energi, dan aspek lain dari kinerja fisik Anda. Kemudian, definisi sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, atau peristiwa dari Stephen and Timothy tahun 2008. Hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu. Ada 3 komponen utama dari sikap antara lain. Yang pertama ada kognitif atau evaluasi. Kognitif atau evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang mencerminkan tingkatan untuk bagian dari yang lebih penting dari sebuah sikap. Kedua, afektif atau perasaan. Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil akhir perilaku. Yang ketiga ada perilaku atau tindakan. Perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Menurut Muklas dalam Bagus 2010, sikap attitude ialah suatu yang kompleks yang dapat didefinisikan sebagai pernyataan-pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan atau penilaian mengenai objek manusia atau peristiwa-peristiwa. Sebagian sikap terbentuk melalui proses belajar sosial yang diperoleh dari orang lain. Kemudian ada sifat sikap. Yang pertama ada ide, yaitu naluri-naluri di bawah kesadaran. Yang kedua ego, perantara sadar menghadapi realita atau keseimbangan. Yang ketiga ada superego, yaitu aturan atau norma atau konsekuensi. Lalu mengukur sikap skala Likert, skala Tarston, dan skala Ascot. Yang pertama skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap sikap, pendapat, dan persepsi satu individu atau satu kelompok orang mengenai fenomenal tertentu. Skala Likert merupakan skala psikometrik yang umumnya digunakan melalui kuesioner dan banyak digunakan untuk riset penelitian berupa survei. Kemudian skala Tarston adalah skala yang susunan butirnya membentuk skala interval. Setiap butir yang disusun akan membentuk urutan dan setiap butir tersebut memiliki selisih yang sama. Skala Tarston memiliki tujuan untuk meletakkan stimulus di sebuah kontinum. Untuk melakukannya, pernyataan-pernyataan yang dikumpulkan disusun sebagai dengan konstrak yang diukur. Sebagai contoh, skala Tarston ini adalah pembuatan skala untuk beberapa kata emosi berdasarkan intensitas emosinya. Skala ini mempunyai 3 teknik penskalaan sikap, yaitu metode perbandingan pasangan, metode interval pemunculan sama, dan metode interval berurutan. Ketiga metode ini menggunakan bahan pertimbangan jalur dugaan yang menganggap kepositifan relatif pernyataan sikap terhadap suatu objek. Kemudian yang ketiga, teknik Ascot. Teknik ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sarana pengukuran psikolog dalam berbagai aspek seperti aspek dalam bidang kepribadian, sikap, komunikasi, dan sebagainya. Pada teknik ini, responden tidak diminta untuk memberikan respon setuju atau tidak setuju. Akan tetapi,
justru diminta untuk langsung memberikan bobot penilaian mereka terhadap suatu stimulus. Selain itu, teknik ini tidak menggunakan pendekatan stimulus maupun pendekatan respon. Akan tetapi teknik menggunakan kata sifat sebagai karakteristik stimulus yang disajikan kepada responden. Kemudian selanjutnya, teori untuk memahami hubungan antara sikap dan perilaku olahraga, yaitu ada dua, teori tindakan beralasan dan teori perilaku terencana. Akan saya jelaskan yang pertama, teori tindakan beralasan. Bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dalam tindakan manusia. Ini terutama digunakan untuk memprediksi bagaimana individu akan berperilaku berdasarkan sikap dan niat perilaku mereka yang sudah ada sebelumnya. Keputusan individu untuk terlibat dalam perilaku tertentu didasarkan pada hasil yang diharapkan individu tersebut sebagai hasil dari perilaku tersebut. Dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Jack Ashin pada tahun 1967. Dan yang kedua, terakhir, teori perilaku terencana merupakan teori yang mengaitkan keyakinan dan perilaku seseorang. Teori tersebut menyatakan bahwa sikap, norma, subjek, dan kontrol perilaku yang dirasakan bersama-sama membentuk niat dan perilaku individu. Konsep tersebut diusulkan oleh Jack Ashin untuk meningkatkan kekuatan prediksi teori tindakan beralasan dengan memasukkan kontrol perilaku yang dirasakan. Ini telah diterapkan pada studi tentang hubungan antara keyakinan, sikap, niat perilaku, dan perilaku di berbagai bidang. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.